Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. علمنا يا عليم ما ينفعنا وانفعنا يا نافع ما علمتنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال. آمين يا رب العالمين. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah kita akan teruskan cerita kita Surah Al-Kahfi. Hari ini kita akan mulakan kajian kita ayat yang ke-46. Selepas dua siri kita pelajari ayat yang ke-45, mana Allah memberitahu kita adanya persamaan di antara al-hayatul dunia dengan air hujan yang menyatu dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita nak mengetahui hakikat al-hayatul dunia, Allah menyuruh kita memahami, mengkaji dengan seksama bagaimana air bercampur dengan tumbuhan yang menyebabkan ia hidup subur dalam jangka masa yang relatif singkat. Hanya beberapa ketika tumbuhan yang tumbuh subur menghijau itu menarik, mempesona, membahagiakan kita, tapi hanya dalam masa yang sangat singkat tiba-tiba menjadi kering, hancur, binasa. Bahkan sebelum pun kita puas menikmatinya. Dan itulah al-hayatul dunia, sangat menarik, bahkan menggoda di awalnya, tapi ketika kita sedang terpukau, tertarik, terpikat, jatuh cinta, tiba-tiba al-hayatul dunia lenyap, sementara kita belum puas menikmatinya. Dan itu memberikan pengajaran kepada kita, kata Allah, kalaulah seperti itu sifat al-hayatul dunia,
maka janganlah kamu terpedaya olehnya. Itu yang pertama. Di dalam ayat berikut ini Allah tambahkan lagi penjelasan tentang al-hayatud dunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Terjemahan harfiahnya al-malu wal banuna, ini sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi adapun harta dan anak pinak, al-banun bukan saja merujuk kepada anak pinak saja, tapi juga bermaksud orang-orang yang berada di bawah asuhan kita. Saya ulangi, kalimat al-banun di sini tidak hanya merujuk kepada anak kandung yang punya DNA sama dengan kita, tapi siapa saja yang berada di bawah tanggungan kita. Sehingga makna luasnya, kalaulah kita sebagai orang tua, ya anak-anak kita yang ada di rumah itulah. Kalau kita sebagai bos, banun di sini maknanya staf-stafnya itulah. Kalau kita sebagai pemimpin masyarakat, yang penyokong-penyokong itulah banun. Itu maksudnya. Jadi makna harfiahnya banun anak, duriat. Tapi pengertian luasnya siapa saja yang di bawah kuasaan kita, yang membuat kita bangga, membuat kita merasa kuat, membuat kita bahagia. Coba bayangkan kalau kita seorang pemimpin dan ramai penyokong, kan seronok. Banun, kerja dan lain sebagainya. Dan dua perkara ini, al-mal dan banun, Allah nyatakan sesuatu yang punya potensial untuk membuat kita lalai, leka daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, buat persediaan untuk menghadapi akhirat. Zinatul hayatid dunya, Allah sebutkan ini hakikat al-malu dan al-banun. Hakikat al-malu dan al-banun, yakni zinatul hayatid dunya, adalah keduanya perhiasan al-hayatud dunya. Tak perlu saya terjemahkan karena pengertiannya telah kita pelajari. Hanya yang mungkinlah selalu kita terjemahan yang kita gunakan al-hayatud dunya, yakni kehidupan di dunia. Yang tempoh hari kita serahkan terjemahan itu sebenarnya saya tak kata salah, tapi kurang benar, kurang betul. Al-hayatud dunya, kehidupan di dunia, tidak salah tapi kurang betul. Apa maksudnya itu? Tak salah tapi kurang betul. Apa yang macam mana tu? Sebab terjemahan yang saya yakin paling dekat kepada yang benar, terjemahan yang paling dekat kepada yang sebenarnya, al-hayatud dunya, satu diri, yakni ia bukan gaya hidup, lifestyle yang berorientasikan kekinian dan kedisinian. Jadi dia tak nampak. Itu ada pada diri manusia, bukan di luar dirinya. Kalau orang ingin senang, yang penting senang sekarang, walaupun kehilangan kesenangan di sana nanti. Itu hayatud dunya. Yang penting kaya raya di sini, walaupun dengan kaya raya itu dengan cara yang menjadikan ia fakir di akhirat. Itu hayatud dunya. Yang penting terkenal di sini,
dihormati di sini, walaupun dengan cara yang mereka nanti di akhirat dihinakan oleh malaikat, oleh Allah. Itu al-hayatud dunia. Semua serba kini dan serba di sini. Itulah. Serba kini dan di sini. Kekinian dan di sinian. Ya, jadi kini dan di sini, gaya hidup yang orientasinya kini dan di sini. Harta dan benda hanyalah sementara sahaja, karena bersifat kini dan di sini, bersifat sementara sesuai dengan kalimat istilahnya ad-dunya yang telah kita pelajari. Yang sekarang bukan yang nanti, yang dekat bukan yang jauh, yang hina bukan yang mulia. Tuhan, ya. Perhiasan memang tidak salah jadikan perhiasan di dunia atau kehidupan kita di sini dan sekarang. Tetapi kita kena ingat yang ianya hanya di sini dan kini sahaja dan tidak berada di sana. Kalau kita maukan yang di sini dan yang kini ini bermanfaat di sana dan nanti, antara sambungannya nanti. Tentu kita tidak maukan yang di sini hanya bermanfaat sekarang dan di sini. Kita mau yang di sini, yang sekarang ini memberi manfaat di sana dan nanti. Di sini kita dapat manfaat, di sini dapat kebaikan, di sana pun dapat. Dan itu boleh. Kalau kita betul memanfaatkannya, kalau kita betul memfungsikannya. Tapi kalau tidak, al-hayatul dunya hanya yang di sini saja, zinah di sini saja. Perhiasan di sana tidak menjadi perhiasan mempercantik, tapi memperburuk. Di akhirat nanti tidak akan membahagiakan, bahkan menyengsarakan jika kita tidak pandai memfungsikannya sesuai dengan apa yang Allah maukan. Nanti kita akan jelaskan ayat dalam ayat yang lain. Wal baqiyatus sholihat, ini dia. Wal baqiyat apa maknanya? Bako yaki baki. Bako kekal, baki bahasa Melayu baki. Bako kekal bahasa Melayu baki. Berapa bakinya? Takkan baki tak tahu. Lebih atau yang tersisa kan, yang tinggal kan. Jadi wal baqiyatu yang kekal dan yang tersisa, karena selebihnya habis. Itulah. Selebihnya hilang, lenyap. Kalau kita mau ada yang tersisa, yang tinggal, dan yang tinggal ini bersifat kekal, as-solihatu yang baik. Daripada al-hayatud dunya, jika kita pandai memanfaatkannya, nanti ada yang tersisa dan yang kekal bagi kita. Tidak semuanya sirna, tidak semuanya binasa. Seperti mana saya katakan tadi, hanya zina. Bagaimana caranya? Nanti. Khairun inda rabbik adalah kebaikan di sisi Tuhanmu. Khairun kebaikan. Kalau ada min baru lebih baik. Kalau khairun min lebih baik. Kalau khairun saja kebaikan. Kebaikan. Artinya apa? Jika al-hayatud dunya, kehidupan kita yang di sini dan sekarang ini tidak membagikan buat kita, tidak menyisakan buat kita beberapa kebaikan yang kekal di sana, itu mana keburukan. Sebab yang baik daripada kehidupan yang di sini, yakni kehidupan yang menyisakan buat kita dan yang kekal. Apa yang boleh kekal daripada kehidupan dunia ini untuk kita?
yang tersisa untuk kita dan itu kebaikan bagi kita, nanti penjelasannya. Saya terjemahkan secara umum saja dulu. Thawaban, balasannya, wa khairun amala, dan sebaik-baik harapan. Baik, kita pelajari satu persatu perlahan-lahan ya mas sekalian. Pertama, yakni dalam ayat tadi disebut al-malu wal banuna. Al-mal diterjemahkan apa tadi? Harta. Apa agaknya pengertian harta ya? Kita kenal juga nih. Harta ni apa ya? So, kalau kita nak satu masalah ya mas sekalian, kalau kita nak mengkaji satu-satu masalah, satu tajuk, kita kena tahu definisinya. Kalau kita tidak tahu definisinya, takrifnya, nanti pasti akan merayu-rayu sana sini. Definisi itu sangat penting. Jadi apa menurut zaman sekarang, apa definisi amal yang dalam bahasa harta itu lah? Harta ialah definisi, takrif. Oh ya. Harta. Harta ialah ya sesekali lah rajin tengok kamus dewan bahasa dan pustaka. Dalam kajian ya macam pengalaman dia dulu ketika dahulu nak susun apa namanya ni tesis kan. Pasti definisi itu sangat penting. Nah, buat apa-apa uraian kita kena kenal dulu kata sebab. Kalau itu tidak difahami, ya nanti kita akan bicara yang bukan-bukan lah. Ke utara, ke selatan, timur, barat, entah ke mana. Sehingga ada seorang pakar bahasa mengatakan, nanti tulisan kamu, karangan kamu, tesis kamu, dah macam susah dah difahami. Susah dah difahami. Sehingga orang nak mencari sesuatu, nak cari ketiak ular katanya. Kata orang macam nak cari ketiak ular. Coba dia tahu di mana ketiak ular. Coba di mana ketiak ular. Tak tahu ya, itu susahnya. Ada orang cakap kan dia bilang, saya tak tahu lah apa yang dicakapkan orang. Utara, selatan, timur, barat, tajuknya apa? Macam nak cari ketiak ular. Ya. Itu kata Pak ahli bahasa. Bila cakap tak tahulah, tak ada hujung pangkalnya. Apa sebenarnya nak sampaikan tu? Sekejap cerita belacan, sekejap cerita matahari, sekejap cerita kenduri kahwin. Sempur main tu. Jadi ibaratnya percakapan, pembicaraan, kita tak boleh memahami macam nak cari ketiak ular. Ya mas sekalian, al-mal ini kata Sufyan Ats-Tsauri ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama yang sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i. Seorang yang sangat alim, sezaman dengan Imam Syafi'i, sama-sama seorang intelektual, ulama, sarjana, ilmuwan, cendekiawan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, yusammal malu malan li'annahu yamilu bin nas. Yusamma, apa makna yusamma ya? Dinamakan. Yusammal malu malan, harta itu dinamakan harta. Kenapa mal dikatakan mal? Kenapa harta dinamakan mal? Li'annahu, kata beliau, li'annahu yamilu. Daripada kalimah yamilu. Mala yamilu, ya ini fi'il mudhari', fi'il madinya mala. Mala yamilu, rutbahnya sama dengan malun kan? Malun harta kan? Tapi fi'ilnya mala yamilu. Mala itu sebenarnya condong, cenderung. Atau apa lagi? Condong, cenderung.
dan yang sebatu dengannya. Binas. Inilah definisi harta. Kenapa mal itu dinamakan mal? Saya tak tahu terjemahan harta atau bukan. Tapi mal dalam bahasa Arab mal disebut mal karena li'annahu yamilu, mala yamilu. Root-nya sama dengan mal. Condong, cenderung, condong, cenderung, menarik, bukan menolak, menarik. Kan bila menarik, mana orang akan condong kan? Binas akan manusia. So apa saja yang membuat manusia condong, cenderung, tertarik dengannya, itulah harta. Baik. Jamaah, katalah ada duit. Ada yang tak condong pada duit, tak tertarik. Punya duit dibako aja. Ada kan? Kalau itu duit itu mal. Ada orang yang tak suka jawatan tinggi? Jawatan. Ada yang tak nak jawatan sama sekali? Hingga lahir? Kalau itu jawatan itu menarik atau tidak? Orang condong, cenderung atau tidak? Kalau itu jawatan itu mal. Paham? So apa saja sesuatu di sekarang ini yang membuat kita tertarik, terpikat, condong, cenderung pada, itulah mal. Daripada mala yamilu, duitnya sama. Tapi kalau harta, dah saya tak tahulah apa mana harta, sebab terjemahan harta pula. Jadi kalau harta mungkin dalam bahasa Melayu ini kan tidak ada root word-nya ya. Harta apa root word-nya? Kalau bahasa Arab ada masjidun, root word-nya sajadah kan? Masjid, sajadah. Maktabun, kataba. Tapi kalau bahasa Melayu, meja, apa root word-nya? Meja, root word-nya yakni. Itu masalahnya bahasa kita ini susah nak memahami dan perlu dihafal. Meja ya, dia boleh meja lah, tak akan berubah. Bahasa Arab lain. Maktabun boleh maktaban, boleh maktabin. Al-maktabu jadi fa'il, maktabu jadi maf'ul maktaba. Bahasa Melayu meja, tak ada meju, tak ada biji. Itu mal ya. Dari segi bahasanya. Istilah jumhurul ulama mentakrifkan mal itu yakni kullu ma lahu qimatun madiyatun aw ma'nawiyyatun yumkinu qiyasatuhu aw intifa'u bih sawa'un kana 'ainan aw manfaatan aw 'aradan aw haqqan. Pengertian definisi yang diberikan oleh jumhurul ulama, harta ialah merujuk kepada apa sahaja, sebutlah apa sajalah, yang mempunyai nilai material ataupun nilai moral value yang boleh dimiliki atau dimanfaatkan. Sama ada ia merupakan barang, benda yang boleh dipegang ke apalah semuanya, ketara, atau manfaat, ataupun apa ya, barang-barang yang masih asal barang mentah, komoditi ya. Apa komoditi bahasa Melayu? Komoditi ya, komoditi lah. Contoh pokok getah di ini, lombong emas di ini, biji, itu kan komoditi itu kan. Belum kita beli, tapi masih menjadi bahan mentah ya istilahnya. Komoditi atau hak. Contoh jamaah mungkin seorang researcher yang terkenal, hasil kajiannya pula dipatenkan.
Kan ada kan hak dia kan. Tak boleh orang ciplak, tak boleh orang kopi, boleh kecuali dengan izin, atau kalau ada orang baik kena dapat upah, itu pun termasuk harta. So harta adalah apa saja yang punya nilai kebendaan atau nilai moral, contohnya kedudukan, jawatan, status sosial, itu termasuk harta, ya, yang boleh kita miliki atau yang boleh kita manfaatkan. Kita dapat manfaat daripada yang tidak? Oh, ada. Dengan status sosial yang kita ada, kita dapat manfaat, maka status sosial itu adalah harta. Sama ada berupa benda, saya kata ya, benda. Kalau harta dan benda itu senang lah, ya, pokok lah, duit lah, basikal lah, becak lah, kereta lembu. Tak, saya contoh yang kecil, sebab kalau contoh kapal terbang terlalu besar. Kereta lembu. Ataupun satu yang komoditi atau manfaat, serta hak patent tu lah. Itu harta tu. Bahkan kadang orang tidak memiliki apa-apa karena punya hak patent, dipatentkan, wah, akhirnya dapat. Semua itu adalah malun, ya, adalah malun. Dan Allah, dan sedangkan banun tadi telah dinyatakan, banun yakni kalau untuk orang tua, banun yakni anak-anak dia lah, duriatnya lah, keturunan lah, anak, cucu, cicit, apa lagi? Piot, bawa lagi apa namanya? Anak, cucu, cicit, piot, penyek, apa ya? Jadi itu ke bawah tu. Sebab itu dalam Quran ada abna'uhum. Ada kan selalu jumpa abna'uhum kan? Abna itu anak-anak, bukan segala anak kandung. Anak kandung, tapi termasuk anak pada anak, jadi cucu. Maknanya ke bawah. Keturunan ke bawah namanya abna, anak-anak. Nasab ke atas namanya aba. Ayah atau moyang, ayah moyang atau moyang. Semua itu Allah nyatakan sebagai zinatul hayatid dunia. Zinatul hayatid dunia. Sebelum kita uraikan lebih lanjut, saya ingin sampaikan di sini dari segi gaya bahasanya, atau lebih tepatnya dari aspek balaghahnya. Jamaah boleh perhatikan di dalam ayat ini dan juga dalam ayat yang lain. Dalam Quran ada 3 ayat ya. Ketika Allah menyebut harta dan anak, harta dan anak, penyebutan harta disebut dahulu, baru disebut anak. Harta dan anak, harta dan anak, harta dan anak. 3 kali dalam Al-Quran Allah sebutkan harta, baru sebut anak. Ini dalam ilmu balaghah ada namanya ilmu at-taqdim wa at-takhir. Siapa yang belajar balaghah tahulah di sana. Jadi ada tajuk at-taqdim wa at-takhir, mendahulukan sesuatu lafaz atau mentakhirkan. Jadi bukan suka-suka aja nak sebut awal. Ada tujuan, ada kenapa malun oleh Allah disebut lebih dahulu, baru sebut anak. Di dalam Al-Quran yang misalkan ada 3 tempat yang merekodkan saja. Pertama dalam ayat sedang kita pelajari ini, Al-Kahfi 4:6. Betul ya? Al-Kahfi 4:6, di situ ada al-malu wal banun, harta dan anak. Yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat 28. Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum. Al-Anfal 28.
Wa'lamu, dan ketahui oleh kamu, annama, hanya saja, amwalukum, harta kamu, sebut dahulu. Wa auladukum, dan anak pinak kamu, baru sebut anak. Semua itu adalah fitnatun. Apa itu fitnatun? Ujian. Dalam surah Al-Kahfi yang sedang kita pelajari, harta dan anak sebagai apa kata Allah? Zina. Dalam surah Al-Anfal Allah sebut ia sebagai fitnatun. Walaupun harta dan anak itu zina, Allah kemudian kata wal baqiyatus sholihat. Walaupun anak dan harta itu fitnah, dalam surah Al-Anfal 28 Allah kata selepasnya wa annallaha indahu ajrun azim. Menarik sekali rangkaian ayat ini. Dan sesungguhnya Allah itu di sisinya ganjaran yang agung. Itu Al-Anfal 28 ya. Seakan-akan Allah kata begini, walaupun aku beritahu kamu wahai hambaku, harta dan anak pinak yang aku berikan pada kamu sebagai fitnah, tapi kamu kena tahu, jika kamu pandai memanfaatkannya sesuai dengan tujuan aku memberikan kamu anak dan harta dan anak, di sisiku ada ganjaran yang besar yang aku nak berikan pada kamu. Itu surah Al-Anfal. Dalam surah Kahfi, wahai hambaku, walaupun aku beritahu kamu bahwa harta dan anak itu zinatul hayati dunia, zina yang ianya seperti tumbuh-tumbuhan, tanaman yang menghijau kemudian kering sekali mata. Tapi jika kamu pandai memanfaatkannya sesuai dengan apa yang aku kehendaki, ia akan kekal, baik, kekal, dan kamu akan mendapatkan baginya yang bukan di akhirat. Subhanallah. Kemudian surah At-Taghabun yang ketiga. At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun. Jadi harta ya, apa ya, mal ya, malun, dan apa tadi? Banun. Pertama, malun dan banun, kata Al-Kahfi keduanya sebagai zinatul hayati dunia. Di dalam surah Al-Anfal dan surah At-Taghabun, mal dan banun disebut sebagai fitnah. Ya, ini pun fitnah. At-Taghabun ayat 15. Kena sampai jumpa ayatnya ya, jangan tak jumpa nanti tergantung nanti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Bunyinya sama dengan Al-Anfal ayat 28. Hanya saja Al-Anfal 28 mula wa'lamu. Yang ini tak ada wa'lamu. Selebihnya sama. Hanya saja, sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah harta-harta kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah, ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah itu di sisinya ganjaran yang besar. Jadi begini, saya coba ringkaskan penjelasan sebab dalam tafsir rasanya panjang lebar. Pasnya tafsir kontemporeri. Kalau tafsir lama ya lebih kurang sama maksudnya. Baik, ini yang pertama. Harta dan anak, yang pertamanya sebagai apa nih? Ini ya. Ini sebagai yang pertama. Sebagai zina, sebagai fitnah, sebagai
Fitnah jadi zina. Karena ia sebagai zina, hanya perhiasan yang Allah katakan macam air, macam pokok yang tumbuh subur, menghijau, dalam beberapa ketika menjadi kering, diterbangkan oleh angin. Si petani akhirnya, si pekebun, terpedaya, ketipu kan kalau ia dijadikan tujuan. Nah, fitnah, ujian. Baik. Ia zina, ia fitnah, ia ujian. Karena harta dan itu hanya zina, hanya fitnah, maka jangan ia sebagai tujuan hidup. Jangan. Tapi pandanglah ia, gunakan ia sebagai keperluan hidup. Kalau kita jadikan ia sebagai keperluan hidup, kendaraan istilahnya, kendaraan untuk mencapai tujuan lebih tinggi, nanti kita dapat yang kedua. Harta dan anak juga ada nilai apa dalam surah Al-Kahfi? Tadi surah Al-Kahfi tadi. Baqiyatus sholihat. Betul ya, itu surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Anfal dan surah Taghabun, harta dan anak apa Allah sebut selepasnya? Indallahi, bukan fitnah sudah lepas mah. Ini yang kedua mah. Apa dalam Al-Anfal atau Taghabun, Allah kata selepas Allah cerita harta fitnah, anak fitnah. Lepas itu Allah cerita apa? Atau hubungan Al-Anfal? Dalam ayat? Ada dalam Quran, bukan ada dalam muka saya. Apa? Di Allah itu di sisinya ganjaran yang itu yang saya mahukan. Selepas itu Allah kata ajrun. Baik, coba perhati betul-betul. Betul-betul ya. Kalau tak betul-betul, kalau hanya bet saja tak jadi. Kalau hanya bet tak jadi, kena betul-betul. Harta dan anak Allah beritahu kita dalam Al-Kahfi ia hanya zina. Sebab itu jangan terpesona, jangan terpedaya. Harta dan anak kata Allah dalam Taghabun dan Anfal ia ujian. Jadi ia bukan tujuan. Namanya ujian, kita kena mampu menjawabnya agar lulus. Agaknya mudah atau tidak mudah menghadapi dua-dua ini, zina dan fitnah. Mudah atau tak mudah? Tak mudah. Kalau kita berjaya melepasinya, saya ulangi, jika kita berjaya melepasi ujian ini, fitnah ini, zina ini, Allah berkata, di sisiku aku sudah sediakan ganjaran yang besar untuk kamu. Di sisiku aku sudah sediakan sesuatu yang kekal, baqiyat yang kekal. Artinya harta dan anak itu sendiri sebetulnya bersifat neutral. Tidak semestinya ia merugikan, tapi juga tidak semestinya ia menguntungkan. Kita rugi ataupun untung dengan harta dan anak yang Allah berikan kepada kita bergantung sikap kita kepada harta dan anak tersebut. Jika harta dan anak hanya kita gunakan untuk zina, Allahu Akbar, ya rugi serugi-ruginya lah. Tapi kalau harta kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah mahukan. Contoh jemaah sekalian, saya berikan contoh sikit sajalah. Katakanlah harta benda. Harta yakni hanya digunakan untuk al-hayatud dunya umpamanya. Apa al-hayatud dunya bahasa yang mudah? Supaya kita, jangan dikali lupa. Kalau sebut al-hayatud dunya apa maksudnya? Ya apa itu?
Lalasi tata. Jangan lupa. Lalasi tata. Harta benda, kemewahan, pangkat, darjah, kedudukan, status sosial, apalagi penghargaan orang, pengikut yang ramai, penyokong yang beribu-ribu. Kalau semua, kan semua itu namanya mal tadi kan, telah kita pelajari. Kalaulah itu hanya digunakan untuk lalazi tata. Masih ingat lalazi tata? Apa itu? Lalazi tata apa? Laibun. Labun. Zinatun. Tafakhurun. Jangan lupa lah. Melayu mudah lupa. Ingat itu, ayat itu bukan kata ulama, itu kata Allah. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20 itu boleh lupa. Itulah definisi sebenar yang dimaksud sebenar ayat itu macam itulah. Semua mal yang telah kita pertemukan tadi hanya digunakan untuk lalazi tata. Ya rugi serugi-ruginya. Pasti rugi. Hanya untuk membanggakan harga diri. Awal dapat pujian orang hanya untuk kemegahan. Begitu ajal tiba, teruk orang ini dipekerjakan oleh malakul maut ni. Teruk. Apalagi tiba dikatakan, ya'til insanu bila syai'. Manusia datang ke dunia tak membawa apa-apa. Betul? Wa yas'a likulli syai'. Setelah ia lahir, kemudian remaja, kemudian dewasa, yas'a likulli syai'. Berusaha untuk mendapatkan segala-galanya. Betul? Berusaha, bekerja untuk dapatkan kan. Setelah dapat semua, nanti wayadhabu bila syai'. Ia pergi meninggalkannya tanpa membawa apa-apa. Betul? Tapi bila dah pergi, wayuhasabu an kulli syai'. Ia akan dihisab, ia akan dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang dahulu pernah miliki. Itu artinya okey ke tak okey macam ni? Mencari penat, memiliki penat, tapi kena salah menggunakannya. Ketika jumpa Allah ditinggal semuanya, sebenarnya akan dipertanyakan setiap apa yang Allah pernah berikan. Itu jika al-hayatu dunya al-mal wal banun hanya digunakan untuk zina. Untuk zina. Tetapi jika mal dan banun ya, tidak digunakan untuk zina, sebaliknya dimanfaatkan, difungsikan sebagaimana yang Allah maukan, Allah sediakan ganjaran yang sangat-sangat besar. Karena itu yang terbagi dan kekal. Saya bagi satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat populer, saya yakin semua sudah hafal hadisnya. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min ya itulah hadisnya itu. Takkan hadis populer itu tak hafal. Idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min talatin. Apabila anak Adam itu meninggal, terputuslah semua amalnya. Maknanya dia dah tak dapat apa lagi pahala. Habis. Illa min talatin, kecuali 3. Kalau dia punya 3 ini, walaupun mati dapat pencen pahala. Pahalanya mengalir terus. Masya Allah. Sudah tidak beramal tapi sentiasa mendapat limpahan aliran pahala. Bersumber daripada 3 ini. Nabi kata sedekahun jariyah. Apa itu? Sedekah jariyah ini menggunakan apa? Apa yang kita boleh gunakan untuk kita punya sedekah jariyah? Mal. Jadi kalau mal digunakan untuk itu, dia tak jadi zina. Kalau jadi fitnah pun kita berjaya melepasinya. Sebab itu Allah kata,
aku sediakan ganjaran yang agung. Itulah baqiyat sholihat di sana. Kalau tidak untuk itu, habis, bahkan kita akan dipertanggungjawabkan. Satu sedekah jariah kan? Nah, itu satu. Habis kalau kita tak ada harta, macam mana nak sedekah jariah? Jangan khawatir, Allah Nabi bagi pilihan kedua. Au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan oleh ilmu yang disebarluaskan, yang memberi manfaat pada orang lain. Tadi saya katakan, definisi mal tadi apa? Apa saja yang kita miliki yang memberi sama ada mempunyai nilai material ataupun moral kan? Contoh jawatan, kedudukan. Bila orang ada ilmu, mana orang itu ada harta atau tidak? Ada ilmu. Orang perlukan dia. Mana dia ada harta atau tidak? Ada, itulah harta. Jadi saya ulangi, bila sebut mal jangan hanya terbayang jongkong emas. Jangan. Itu kesilapan kita memahami. Wih, dia banyak harta. Ya mungkin kalau bahasa Melayu harta itu hanya merujuk pada jongkong emas. Ada berapa? Adalah, tak banyaklah, hanya 1 tan aja. Tapi kalau kita sebut mal, kita tak hanya terbayang jongkong emas. Sebab mal tadi kan apa saja kan? Pengikut lah, pengaruh lah, jawatan lah, kedudukan lah, status sosial lah, harta benda lah, ilmu. Nah, orang tu mungkin tidak punya mal berupa material, tapi ada ilmu. Kalau ilmu, kepintaran, kepandaian, belajar tinggi-tinggi, dihormati, tapi ilmu hanya digunakan untuk lalazi tata, mana hanya sebagai zina. Di dunia dapat penghargaan, betul. Semua orang hormat dia, betul. Semua orang hargai dia, betul. Dan dia pun bangga karena digunakan hanya sebagai Tapi kalau ilmu tadi yuntafa'u bih, Nabi kata, disebarluaskan sehingga orang mendapatkan manfaat. Yang jahil jadi pandai, yang mundur jadi maju dengan ilmu yang diajarkan, yang miskin jadi kaya, yang rugi jadi untung, yang sakit jadi Masya Allah. Kampung yang mundur karena disampaikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kampung jadi maju. Ilmu itu bukan lagi sebagai zinatul hayati dunya, tapi menjadi baqiyat sholihat. Orang itu mati, pahalanya tengok tu. Tapi kalau hanya lalasi tata, tak apa, yang penting orang iktiraf saya orang pandai dan saya terpandai, lalu bangga. Bukan untuk itu. Kalau hanya untuk itu, hanya zina. Ibaratnya tumbuh-tumbuhan kebun yang indah, menghijau, tapi dalam sekejap ketika menjadi kering dan hancur. Baik, tapi saya tak ada harta lah, kedudukan tak ada, jongkong emas tak ada. Jongkong adalah emasnya pula tak ada. Jongkongnya ada tapi emasnya tak ada. Emas tak ada tapi emas saya ada kat rumah. Emas tu mana abang? Itulah kan kita biasanya kan kalau orang nak kahwin kan ada mas kahwin tu kan. Mas kahwin. Itu sebenarnya bahasa Jawa tu saya tak tahu macam mana boleh jadi boleh bahasa. Mas kahwin, mesti ada mas kahwin kan? Di Jawa tu sebenarnya ada mas kahwin. Dia sebenarnya macam tu, mas kahwin. Masuk abang, ini mana kahwin. Di sini jadi mahar punya. Mula-mula bingung juga sama mak. Mas kahwin. Kulit kita orang Asia apa warnanya? Putih atau hitam? Sawo mata. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Melayu, ciku masak. Saya pun heran. Sawo mata itu bahasa Jawa. Bahasa Melayu, ciku masak. Sawo itu ciku, matang itu masak. Jadi kulit kita ciku masak, bukan.
Tengok, harta tak ada, umpama tak ada, kedudukan tak ada, jawatan tak ada, status sosial tak ada. Dia bukan masuk golongan-golongan elit cendekiawan, juga tidak. Tapi awak kan ada anak. Ayah, saya ada anak. Saya ada anak. Ada 3 orang anak saya. Lalu Allah kata, kalau anak kamu ini kamu hanya jadikan zina, kamu rasa bangga dengan anak kamu rasa ini untuk ini, ya, habislah nanti kamu enggak tak dapat, mungkin menyusahkan kamu bila kamu sudah lanjut usia. Tapi jika anak kamu didik, kenal Tuhan, kenal Rasul, patuh pada Allah, anak menjadi waladun solihun yad'u lahu. Itu kan yang ketiga itu kan. Anak yang, jadi bila anak itu kita fungsikan, kita manfaatkan sebagaimana Allah menyuruhnya, ia bukan lagi zinatul hayati dunia. Dia bukan lagi zina, tapi ia menjadi al-baqiyat sholihat. Kebaikan yang kebaikannya berkekalan, berlanjutan. Tengok, indah sekali ayat ini. Sekarang terpulang pada kita. Kalau kita tanya apa hukum harta, apa hukum anak, tak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Halal kah, haram kah, elok kah, elok, dia masih neutral. Hanya saja dia boleh dimanfaatkan, digunakan oleh manusia untuk merugikan dirinya, atau dimanfaatkan oleh manusia untuk menguntungkan dirinya. Terpulang, Allah beritahu kita, kalau kamu gunakan hanya untuk ini, hanya zina, fitnah, zina, fitnah. Tapi kalau kamu gunakan untuk ini, aku sediakan ganjaran yang agung, kan ini, ajrun azim, karena ia menjadi bagian. Contoh mudah ayat ini. Pahami seperti itu. Sebab itulah Nabi SAW bersabda. Jamaah sekalian, Nabi hidup pada zaman jahiliyah Quraisy, di mana orang Quraisy jahiliyah kafir sangat membanggakan anak lelaki. Jika istrinya melahirkan anak perempuan, mereka buat pesta ataupun mereka pasti marah, bahkan ada tanam hidup-hidup. Bila istrinya mengandung dan sudah tiba masa untuk melahirkan anak, istri akan dibawa ke padang pasir. Dalam sejarah ada padang pasir dan suami sudah menggali lubang. Kalau anak yang dikandung itu perempuan, terus dicampak dalam lubang. Jangan sampai masyarakat tahu yang dia punya anak perempuan. Tapi kalau anak laki, ya tak jadi ditanamlah balik. Maknanya mereka cukup marah dan merasa malu bila punya anak perempuan. Tapi sangat bangga bila mereka punya anak baik. Orang yang hanya membanggakan anak seperti itu, anak dijadikan sebagai apa itu? Zina kan? Itu hanya zina. Kalau punya laku, rasanya luar biasa, bangga, merasa bermadu. Dan fitnah. Tapi tengok, ketika Nabi hidup pada zaman umatnya punya pahaman seperti itu terhadap anak perempuan, tiba-tiba Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, man kana lahu thalatu banatin. Apa terjemahnya? Man kana lahu thalatu banatin. Siapa sahaja yang adalah ia mempunyai 3 orang anak perempuan. Ingat, Nabi bersabda bukan hari ini. Nabi bersabda ketika masyarakatnya membanggakan punya anak laki dan membunuh anak. Tiba-tiba Nabi kata, siapa saja yang Allah berikan 3 orang anak perempuan, fa sabara alaihinna, lalu si orang tua tadi sabar terhadap mereka, sabar walaupun dikeji, dikutuk oleh masyarakatnya. Pada masa itulah tidak ada sedikit pun rasa kecewa, rasa sedih, rasa tak bertuah.
3 perempuan. Wa'at ma'uhunna, dan ia telah memberi makan yang secukupnya pada anak perempuannya. Makanan, minuman dijaga dan soka. Wasaqahunna minumannya. Wakasahunna, diberikan kecukupan pakaiannya. Warabahunna, dan dididiknya sesuai dengan ajaran Allah. Apa Nabi kata? Min jiddati kunna lahu hijaban, adalah mereka anak-anak perempuan mereka itu, ada 3 orang tadi ya. Lahu, bagi orang tuanya, hijaban, menjadi hijab, menjadi penghalang, penghadang, minan nari, daripada api neraka yaumal kiamah. Tengok, siapa yang punya anak perempuan lalu dididiknya, diasuhnya, sehingga menjadi pembesar. Bukan hanya, kenapa pertanyaan begini, kenapa Nabi kata anak perempuan? Kenapa Nabi tak kata anak laki? Agaknya. Kenapa Nabi bersabda siapa yang punya anak perempuan? Kenapa Nabi tak kata siapa yang punya anak laki? Tak. Karena masa itu mereka hanya membanggakan anak laki. Jadi kalau Nabi kata siapa yang punya laki, ya tak ada masalah lah. Jadi jangan kita pahami dalam konteks hari ini, hadis ini. Maksudnya untuk hari ini tidak semestinya orang itu menjaga, membesarkan, mendidik anak perempuan saja. Anak laki dibiarkan tau. Sebab yang jadi penghalang apabila hanya perempuan, yang laki jangan begitu memahaminya. Jadi ada istilah fiqhun nusus, memahami nas, karena nasnya berbunyi itu. Ada yang kedua fiqhul waqi', memahami hukum Islam berdasarkan reality. Jadi Nabi bersabda ketika reality yang berlaku dalam masyarakat, mereka marah sungguh bila punya anak perempuan, hanya bangga bila banyak laki. Lalu Nabi kata, kenapa kamu hanya bangga punya anak laki? Kenapa tak juga merasa bersyukur pada anak perempuan? Walhal, kalau kamu Allah beri anak perempuan dan kamu jaga, kamu didik, mengerti agama, anak perempuan itu akan menjadi penghalang, penghadang dirimu dari api. Kalau itu anak yang seperti itu sebagai zinah atau bukan? Bukan. Di dunia mungkin orang tuanya gembira, betul. Tapi dia baqiyat sholihat, betul? Anak perempuan itu ada potensi baqiyat sholihat, merupakan kebaikan yang berkekalan, sehingga orang itu mendapatkan ajrun azim. So terpulang pada kita. Mal dan banun untuk apa terpulang? Kalau semata hanya digunakan untuk lalazi tata, bebanannya sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Tapi kalau dimanfaatkan seperti mana hadis pertama tadi, harta sedekah jariah, itu kalau harta mal yang punya nilai material. Kalau mal yang ada nilai murah, contoh ilmu, kedudukan, kekuasaan, jawatan, status sosial, digunakan untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyak pada orang lain. Banyak orang lain. Dan bila sebut ilmu, ya sekalian, ilmun yuntafa'u bi, dalam hadis itu ilmun tu shadaqatun nakira, ilmun nakira, waladun nakira. Bila nakira mana bersifat umum. Jadi bila sebut ilmu jangan hadkan hanya ilmu alibata saja, termasuk ilmu ABC. Sebab orang ni biasanya bila memahami hadis tu hanya alibata aja, ABC tak boleh. Kenapa? Dan contohnya lah, kalau dia mengajar alibata dipanggil ustaz. Kalau mengambil ABC, mengajar ABC dipanggil. Tapi kalau orang itu mengajar dua-dua, alibata dan juga ABC, panggilnya usci. Namanya usci. Usci atau cipta. Jadi bingung kita. Ilmu itu apa yang Nabi kata memberi manfaat.
Ilmu agama memberi manfaat orang lain, iya. Ilmu matematik memberi manfaat orang lain, betul. Asal memberi manfaat. Orang itu bila meninggal mendapatkan pahala yang berterusan. Saya pernah bagi contoh begini. Katalah jamaah pandai memasak. Karena dahulu belajar memasak, ingin dapat degree. Bakar masaklah. Ada degree dia. Karena ambil kos memasak. Tapi malangnya selepas dah habis belajar, masih panggil Grab aja makan. Kata pandai masak, tapi hari panggil Grab. Tiba-tiba contoh katalah jalan-jalan, tiba-tiba ada pagi adalah makcik ke pakcik ke jualan di tepi jalan stall yang kecil aja, jual kuih-muih lah, nasi lah. Dan pelanggannya pun tak ramai. Nama nasi campur, tapi makcik itu hanya buat nasi lauknya satu aja. Dua jenis, ada dua jenis. Ya, satu sayur sayur jantung pisang dan sambal belacan. Yang mana ada uang makan? Jadi pelanggan tak ada lah. Pakcik kenapa tak ni? Itulah kenapa tak laku lah. Oh pasalnya pakcik ni tak banyak pilihan lah. Coba pakcik masak sayur belacan. Saya tak reti masak lah. Saya hanya tahu masak jantung pisang dan sambal belacan. Umpama kita pula ada degree memasak. Saya tahu nak buat macam-macam menu ni. Oh makcik ada masa tak? Okey saya masa, saya boleh ajar makcik. Untuk pertama kali saya bagi 4 menu lah, 3 lah cukup lah. 3 coba training. Ada masak. Setelah dia pandai masak, akhirnya minggu depan bukan lagi hanya 1 jenis sayur tapi sudah 4 jenis lauk. Orang pun sudah mulai laku kan? Akhirnya keuntungan lebih. Dia keuntungan sewa rumah mampu terbayar. Anak belajar akhirnya boleh sambung belajar. Anak sakit ada biaya untuk batinya. Nampak ramai, akhirnya kita ajar lagi. Pakcik ini ada lagi, insyaAllah 5 menu saja. Makin besar. Sekarang sudah punya restoran, walaupun masih nyewa. Keuntungan melimpah-limpah. Hutang selama ini ditanggung, mampu dibayarnya. Anak semuanya mampu belajar, kesehatan terjamin. Pertanyaan saya, adakah ilmu masak yang kita ajarkan pada makcik yang suka relatif ini memberi manfaat baginya atau tidak? Kalau begitu itu termasuk ilmu yang Nabi ajarkan tadi. Kita meninggal pahalanya berterusan. Jadi jangan dihadkan ilmu semuanya ilmu alibatak saja, ilmu ikrok saja. Ini kadang kita sempitnya kita memahami hadis Nabi. Wahal kalimatnya ilmun yun. Tapi kalau dapat degree hanya untuk bangga-bangga, you tahu tak? Saya ni walaupun ini iklim masak main. Masak timur, utara, barat, utara, saya reti. Bahkan resipi jin pun saya pernah pelajari. Wah, dia tahu resipi jin. Untuk apa dibanggakan kalau hanya untuk bangga? Namanya zina. Manfaatkan, nanti akan baqiyat sholihat. Kita meninggal akan dapat ajrun azim. Apa saja? Dengan mal ke, dengan ilmu ke, atau dengan anak yang soleh. Sebab apa ya mas sekalian? Saya ingin bacakanlah satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin As-Sakhir radhiyallahu an. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Kata Abdullah As-Sakhir, aku pernah datang menjumpai Rasulullah SAW. Masa itu Nabi sedang membaca surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya. Nabi sedang baca ayat itu. Qala yaqulu ibnu Adam, selepas habis baca At-Takatsur, Nabi bersabda. Anak Adam ni selalu berkata. Anak Adam, anak manusia ni sering kali berkata, mali. Apa maknanya? Mali bukan mali, mungkin mai.
Bahkan malilah. Hartaku. Ini hartaku. Jangan kau ambil, ini hartaku. Anak Adam selalu mengklaim begitu. Kata Nabi. Qala wa halaka ya bani Adam min malik. Lalu Nabi bersabda, hai anak Adam, ketika kamu kata hartaku, ketahuilah sesungguhnya kamu tidak memiliki hartamu kecuali mana harta yang sebenarnya milik kamu hanya ada 3. Selain itu bukan harta kamu. Walaupun kamu yang mencarinya, kamu yang menyimpannya, kamu yang menjaganya. Yang betul-betul harta kamu hanya ada 3. Pertama, ma'akalta fa'afnaita. Apa-apa harta benda yang kamu pernah makan, makanan pernah kamu makan, minuman kamu minum, dan sekarang sudah tak ada lagi. Apa yang kita makan selama ini, kemana perginya? Entah, tak tahu. Sudah berapa kilogram beras yang kita makan hingga saat ini? Tak tahu, tak pernah kira. Betul. Sudah berapa gelas cendol yang kita minum? Itulah harta kita yang kita dah makan dan afna, hancur dah. Karena kita sudah mati. Yang kedua, aula bista fa'ablaita. Harta yang kamu pernah pakai jadi pakaian, yang sekarang sudah rusak. Pasti kita tidak ingat sudah berapa helai pakaian yang kita pernah miliki dan sekarang sudah rusak. Daripada zaman kanak-kanak lah. Kalau ada pun mungkin ya sudah tak boleh pakai. Sudah tak boleh pakai. Karena terlalu besar. Kalau pakai terlalu besar sangat. Sehingga nampak. Tak tahu lah terlalu besar atau kecil. Oh, dia terlalu kecil ya. Oh, saya ingat dah terlalu besar sangat. Kenapa you banyak tak pakai dah besar sangat dah terlalu besar. Itu harta kita. Nabi kata yang kita dah gunakan dan sekarang sudah tak ada. 2 ya, sudah ada 2. Yang ketiga, harta yang benar-benar harta kita, au tasaddaqta fa amdoita. Harta yang kamu telah sedekahkan, yang sekarang sudah tidak ada di tangan kita. Itulah harta sebenar milik kita. Kenapa? Walaupun kita harta yang kita sekarang dah tak ada dengan kita, nanti di akhirat kita jumpa. Yang kita dah makan tak jumpa. Pakaian yang kita dah pakai dah lusuh dah buang dah tak jumpa. Yang kita akan temukan di akhirat, yakni harta yang kita. Lalu sahabat ini bertanya, Rasul, kalau sakat itu yang dekat itu harta kita, mana sikit lah apa yang tinggal tu? Harta siapa tu yang tinggal tu? Ada orang meninggal, harta yang banyak. Tak, itu harta pusaka, Nabi kata. Allahu Akbar. Harta pusaka milik si mati atau milik si hidup? Milik si hidup, si mati tak boleh protes. Iya, harta pusaka. Semua pihak tukar nama dah. Rumah tukar nama, tukar milik kita. Si mati yang mencarinya tidak sempat menikmatinya, kan? Yang menikmati yang ahli warisnya, sementara si mati yang penat mencarinya dan tak menikmatinya dipertanggungjawabkan. Allahu Akbar. Dahlah tak menikmati, penat mencarinya, sekarang disoal bertubi-tubi di akhirat. Anil mal, Allah, Nabi kata ditanya hartanya, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia dapat dan buat apa ia. Itulah kalau hanya dijadikan zina. Jadi kalau kita ingin harta kita kekal, maknanya baqiyat sholihat, yaitu tadi Nabi kata shadaqatun jariyah atau apa tadi? Tadi yang juga di atas tadi.
Begini jamaah sekalian, ada satu ucapan. Ucapan ini bukan hadis Nabi ya, tapi diriwayatkan ucapan Ali bin Abi Thalib. Jadi athar, bukan hadis. Banyak pendapat yang mengatakan itu ucapan Ali bin Abi Thalib. Suatu hari Ali pernah berkata begini, as-shadaqatu idza ukhrijat min yadi sahibiha, sedekah apabila ia telah dikeluarkan dari tangan orang yang bersedekah. Katalah kita bersedekah dengan harta, dah keluar dari tangan kita, berpindah kepada orang yang menerimanya. Tak apalah ya, kira lah menerima ni apa, individu ke, yayasan ke, atau apa sajalah yang bersedekah. Taqa'u fi yadillah, sedekah yang ikhlas itu sebelum berada letak di tangan yang menerima, berada di tangan Allah. Jangan difahami tangan-tangan betul ya, maknanya Allah dah terima, gitulah kan. Fi yadi Sa'id fatakallama qabla an tadkhula fi yadi Sa'id, sebelum sedekah itu berada di tangan orang yang menerima atau yang meminta. Fatatakallama bi khamsi kalimatin, sedekah yang kita berikan sama ada mal yang berupa material, nilai material, atau yang ada moral value tadi saya katakan tadi, ilmu ke, jawatan ke, kekuasaan ke, apa saja. Dia berkata, dia berucap dengan 5 perkataan. Jadi kalau yang kita berikan tu nasi lemak, contoh kecil aja dari sembah. Sebab kalau nak kilang nasi besar sangat. Nasi lemak sebungkus bagi orang yang kelaparan. Sebelum nasi bungkus nasi lemak nanti berada di tangan penerima, ia sudah diterima oleh Allah. Begitu di tangan penerima, nasi lemak itu berkata-kata, bercakap 5 perkataan. Tapi kita tak dengar lah, kata dengar kita lari. Itu bagusnya kita tahu. Saya ini berlaku di alam gaib. Pertama yang diucapkan oleh sedekah tadi, kuntu shaghiran fakabbartani. Apa artinya? Ini bahasa Arab yang paling mudah di sebenarnya. Kuntu shaghiran fakabbartani. Wahai anak Adam, kuntu shaghiran, aku shaghir, kecil. Kata harta yang kita berikan itu, ya kan hanya nasi lemak, kan hanya 10 ringgit, kan hanya potongan yang kecil saja. Kita hanya berikan basikal orang itu. Aku kecil, nilai aku disebut kecil sekali. Esok lusa dah rusak itu basikal yang kamu berikan. Aku dimakan nanti sekejap hilang. Aku sungguh kecil sekali nilai diriku. Fakabbartani, dan engkau telah membesarkan aku. Maknanya dengan sebab engkau sedekahkan, nilai aku menjadi besar. Paham maksudnya? Sebungkus nasi lemak nilainya berapa persen nasi lemak? Tengoklah nasi lemak yang apa namanya di kampung ataupun di KCC, ya jangan. Makna dari segi ekonomi, ya berapa ringgit sangatlah. Dimakan mungkin ya sudah dalam 5 minit habis. Nilai sangat-sangat sedikit, kecil. Tapi dengan asbab kita sedekahkan, Masya Allah, kata nasi lemak, engkau telah menjadikan aku besar sekarang. Dan kalau kita nak tahu betapa besarnya sedekah tadi, jangan dilihat masa itu, nanti di akhirat. Ajrun azim. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, kuntu qalilan kattartani, adalah aku ini sedikit. Aku ini sedikit. Tadi kecil, aku ini sedikit. Nilai dunia sedikit kan?
Sedikit, Quran selalu kata qalil, sedikit. Dengan asbab engkau telah menyedekahkan aku, fakathartani, engkau telah menjadikan aku banyak. Aku ni hakikatnya sikit, tapi dengan asbab engkau sedekahkan, aku menjadi banyak. Nilai aku sangat-sangat banyak. Dalam Quran kata, siapa yang berinfak fisabilillah perumpamanya macam satu benih, satu biji. Tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100. Hingga gandaan yang Allah Saya Maha mengetahui. Bayangkan, paling tidak digandakan 700. Paling tidak. Dari ayat lain, yakni hingga gandaan yang Allah Saya Maha mengetahui. Dan 700 itu jangan kita nilai dari sudut duniawi, di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan oleh si harta yang kita sedekahkan tadi. Kuntu aduwaka. Hai anak Adam, selama ini kata harta yang kita miliki itulah, aku adalah musuhmu. Harta itu musuh kita. Dari mana kita tahu? Allah kata fitnah. Allah kata ataupun aduun laka, musuh kamu. Aku ni musuhmu, wahai anak Adam. Kamu mesti kalahkan aku. Jangan kamu, aku kalahkan. Tapi dengan asbab engkau telah menyedekahkan aku, fal'an inni sahibuka. Mulai hari ini aku menjadi teman sahabat karibmu. Allah. Kalau kita mau harta kita ini bukan musuh kita dan kita tidak perlu mengalahkannya, sedekahkan. Bubuh nilai baqiyat solihat. Karena bila disedekahkan, harta bertukar statusnya daripada musuh bertukar menjadi dan akan menemani di akhirat. Iya, menemani itu terus. Tapi bukan menemani kalau yang dia basikal itu akhirat lalu naik basikal, bukan begitu ya. Bukan begitu. Mana di akhirat naik basikal? Yang keempat, apa kata harta? Sebut harta mal ya, saya beritahu mal bukan harta supaya jamaah ingat definisi mal tadi. Mal, kata mal yang keempat yang kita manfaatkan tadi, kuntu fanian. Hai anak Adam, aku ni sebetulnya ciptaan Allah yang akan binasa. Fanin itu binasa, hancur. Mana ada harta benda yang kekal? Tak ada. Hari ini cantik, tunggulah 2 bulan, rusak. Hari ini panas, nasi yang kita masak, tunggu 1 minggu. Dah rusak kan? Apa saja pasti akan rusak. Cepat atau lambat. Aku ni hakikatnya benda yang rusak. Dengan asbab engkau telah menyedekahkan aku, fa'abaqaitani. Engkau telah menjadikan aku kekal. Dalam surah Al-Kahfi, wal baqiyat sholihat. Jadi nilai diriku sekarang tidak lagi binasa. Aku punya nilai yang kekal. Karena di akhirat nanti kita akan jumpa dia. Kan akhirat kekal, mana akhirat sementara? Itu cara membawa harta ke akhirat. Ada orang kata, buat apa harta banyak-banyak, mati tak dibawa. Memanglah. Tapi harta boleh dibawa, mati boleh. Bagaimana caranya? Hantar dahulu. Sebelum kita mati, hantar dulu ke sana dia. Nanti jumpa. Jadi biar dia pergi dulu lah. Pergi dulu. Caranya itu di sedekah. Daripada binasa dengan asbab disedekahkan, sekarang menjadi kekal. Kita jumpa. Dan yang terakhir, yang kelima luar biasa. Ya ibna Adam, kuntu harisi. Hai anak Adam, kunta harisi, wahai anak Adam, selama ini engkau adalah penjaga aku. Ya mas kalian,
Agak siapa menjaga siapa bila kita punya kereta? Kereta jaga kita atau kita jaga dia? Kalau kita punya koleksi beg jaga kita atau kita jaga dia? Jujur ya, jujur. Kita yang jaga dia. Kita jaga kebun dia, kita jaga rumah, kita jaga. Mana dia jaga kita? Semua mal akan kata begitu. Selama ini engkau jadi penjaga aku tuan, engkau apa tu? Engkau pagat aku. Makan. Setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau kembalikan aku kepada pemilik yang sebenarnya, yakni Allah, kan semua milik Allah. Engkau serahkan semua beri asbab kepada Allah. Fal'an syirtu harisaka. Mulai hari ini aku akan menjadi penjagamu. Allahu Akbar. Di dunia ini sekarang di sini kita yang menjaga harta. Bila kita sedekahkan, harta bertukar menjadi penjaga kita. Subhanallah. Mungkin yang kita sedekahkan tidak banyak karena kita mampu sikit. Tapi jangan kecil hati. Yang sikit itu jadi banyak. Yang kecil jadi besar. Yang binasa menjadi kekal. Yang asalnya musuh jadi sahabat, kawan. Yang asalnya kita menjadi penjaganya, ia bertukar pula menjadi. Begitulah Allah nasihatkan dalam Al-Quran, begitulah sabda Nabi, begitulah pesanan Ali. Harta itu betul zina, iya. Memang begitu. Harta itu fitnah, iya. Dalam surah Al-Ghafir pun harta anak itu aduan musuh, betul. Sebab itu kalau kamu hanya gunakan hanya untuk lalasi tata, kamu akan rugi. Rugi di sini, rugi di sana. Karena di sana kamu akan dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu gunakan semuanya sesuai dengan kehendak aku, kata Allah, aku sediakan bagi kamu ganjaran yang sangat besar. Al-mal wal banun akan ada nilai baqiyat. Faham ya masuk ayat ini? Sebagai penutup jamaah sekalian, saya sebenarnya sangat terkesan sekali. Ada satu cerita. Yang cerita ni sahabat saya lah di Jakarta. Karena berlaku betul. Di satu daerah ada orang kaya raya, hartawan, ya, seorang hartawan, ahli perniagaan yang berjaya, tentu kaya lah, tentu kaya raya. Karena merintis perniagaannya pada umur muda, sekarang sudah tak muda lagi. Masa itu dia dah tak muda lagi. Ini berlaku tahun awal 90-an kalau tidak salah. Dah tak muda lagi, umurnya pun sudah ya dekat 80-an macam itulah. Dan biasanya seorang usahawan berjaya hingga panjang paling tinggi biasanya umur berapa? Umur 17 atau 17 terbalik biasanya. Seorang usahawan biasanya mencapai kejayaan itu ketika umurnya 17 tahun atau 17 terbalik. Mana sudah ketika di umur yang apa? Lanjut kan? Yang lanjut ya 70 itu berjaya Allah. Kalau anaknya pula ramai, anaknya ada 9 orang. Jadi kaya anak, kaya harta, kaya. Setelah umurnya ada dekat 80, 77, akhir 7 bulan, ada wartawan jumpa dia buat wawancara lah. Macam-macam yang dikatakan tentang sejarah tidaknya. Satu di antaranya yang tidaknya sangat saya pribadi. Tuan, saya mau tanyalah kepada Tuan, sebenarnya nilai harta Tuan ini berapa semua? Sebab sangat kaya terkenal. Dijawab cukup boleh. Wartawan pening kepala. Ya, harta saya tidak banyak. Setakat yang satu hingga hari ini lah. Harta saya ya hanya kurang hanya masuk itu rupiah. Jadi harta saya hanya 5 miliar rupiah. 5 bilion rupiah. Jadi wartawan tak percayalah dia bilioner.
ratus, bahkan apa nilainya, kata apa tu yang apa agensi kerajaan yang untuk menilai harta orang tu, nilainya 15 triliun rupiah. 15 triliun. Harganya 5 bilion. Tuan jangan cakap inilah, jangan main-main lah. Saya tanya betul, luar sana tulis ni. Betul. Harta saya hingga hari ini hanya 5 bilion aja. Pas 15 triliun. Anak tuan sebenarnya berapa anak tuan ni? Sebab saya dengar anak tuan ramai. Anak saya hanya seorang. Lagilah wartawan macam dipermainkan. Masa tuan jangan cakap bohong, tuan tak baik. Sana tulis ni. Tuan kata anak tuan ramai, ada 9. Tak, anak saya hanya 9. Hanya seorang. Anak 9. Akhirnya dia tanya, sebenarnya apa maksud tuan jawab macam tu? Setakat yang kami tahu, walaupun belum resmi, nilai harta tuan ni 15 triliun rupiah. Anak tuan ada 9 orang. Kenapa tuan hanya cakap 5 bilion aja? Kenapa hanya seorang? Begini saudaraku, hingga hari ini, kenapa aku kata hartaku hanya 5 bilion rupiah? Karena itu yang aku sedekahkan di jalan Allah. Selama ini tak tahu aku gunakan hanya untuk foya-foya. Selama ini aku gunakan hanya untuk lalazitata. Itu bahasa sekarang. Dan itu bukan harta aku. Nabi kata hartaku yang aku sedekahkan. Dan hingga hari ini kira-kira barulah 5 bilion. Itulah harta aku. Habis Tuhan kata anak 9, kenapa hanya seorang? Betul, menurut keyakinanku, walaupun nampaknya 9, tapi yang betul-betul lah yang aku berharap sangat boleh menjadi simpanan aku bila aku mati. Hanya seorang yang aku boleh harap, waladun solihun. Yang lain itu tak tahu, jangan walad aja, solihun tak ada. Bayangkan sampai begitu sekali orang ini memang sudah berhijrah. Dan akhirnya mengakhiri hayatnya luar biasa. Merasa harta yang banyak rupanya bagian hartaku hanya 5. Dan jika aku diberi kesempatan, mungkin insya Allah aku boleh menambah hartaku. Kalau umumnya dipanjangkan, dia akan terus bersedekah, bukan hanya 5 bilion, akan lebih lagi karena dia punya. Dia memiliki, ada 15 triliun, takkan hanya bilion aja. Kalau boleh, anaknya 9-9-nya ini waladun solihun yakulah, kalau mampu. Tapi nampaknya dia sudah lanjut usia, anaknya pun sudah bukan rebung lagi, tapi sudah buluh yang keras. Kan kata orang mengatur buluh dari rebung, ini sudah buluh macam mana luntur. Dan aku yakin dari 9 itu Nabi hanya seorang yang nanti bila aku mati tahu mendoakan aku, tahu sentiasa ingat nasihatku, tahu. Yang lain tu tak tahulah. Orang yang betul-betul punya kesedaran yang luar biasa, tapi alhamdulillah ketika berada di hujung hayatnya, ya mudah Allah akan terima amalnya. Karena rupanya selama ini aku silap, aku hanya memanfaatkan itu hanya untuk zina. Aku terkenal kaya, ya itu kata orang. Aku terkenal hartaku banyak, itu kata orang. Tapi aku sendiri merasa hartaku hanya 5 bilion rupiah. Setelah ditanya, rupanya setelah belajar hadis itu, tahu diajar hadis itu, hartamu yakni harta yang kamu telah. Dan itu yang banyak bagi aku, sebab sikit jadi banyak, binasa jadi kekal. Aku penjaganya, sekarang jadi penjaga aku. Dia musuh aku, sekarang jadi Allah. Itulah al-baqiyat as-solihat. Jadi kalau jamaah ditanya seperti itu, jawablah ikut jutawan yang husnul khotimah ini. Jangan berapa harta? Kamu tanya berapa? Semua ada. You sebenarnya mau lihat punya apa? You tanya milik apa saya? Ada, saya ada. Mulai pada jarum, mulai pada butang saya ada. Janganlah, itu bukan, itu harta pusaka kata Nabi. Bila kita meninggal diwaris orang. Gitu ya. Jadi paham ya, ayat ini benar-benar memberikan satu luar biasa lah. Dan nanti ada ayat yang menjadi penutupnya untuk meyakinkan kita terhadap apa yang dikatakan Ali tadi.
Ali tadi, sikit jadi banyak, kecil jadi besar, musuh jadi sahabat, hancur binasa jadi kekal. Asal kita menjaganya, akhirnya dia jadi penjaga kita. Itu ada ayatnya aslinya, yang selari dengan apa kata Ali. Mudah-mudahan kita dapat memahami kahfi yang ada di ayat ini. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.